Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, pada hari Rabu ini kita qadarullah ditakdirkan Allah kita berjumpa kembali dalam hari terakhir kita pertemuan hari ini sore ini, karena besok kita akan libur selama 19 hari ya. Dan ingat wayahna rapot belum dibagikan, di cancel saja ya. Nanti tanggal 19 dibagikan semuanya, sedunia ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini hari Rabu adalah pelajaran akhlak sebagaimana biasa jadwalnya kita belajar ya. Nah, untuk kali ini Pak Agus sengaja udah menyusun lagi artikel dengan judul pengertian akhlak ya. Apakah akhlak? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya. Akhlak dalam bentuk jamak. Jadi akhlak itu jamak. Tahu jamak? Bentuk plural, bentuk banyak. Dari kata huluk, mufradnya, satuannya huluk. Ya. Apa artinya? Yaitu perangai, budi pekerti, tabiat serta adab. Ya. Menurut istilah, akhlak berarti sifat yang ada dalam diri seorang untuk berbuat baik atau buruk. Jadi begini, akhlak itu ya jama dari huluk. Huluk itu setiap manusia berakhlak. Ulangi, setiap manusia yang berakal sehat ya pasti berakhlak. Bisa jadi orang itu akhlaknya baik atau buruk atau tidak baik. Akhlak baik disebut akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Kalau akhlak buruk disebut akhlakul mazmumah. Tinggal pilih kita, mau memiliki akhlak yang baik atau yang buruk. Tentu saja yang baik. Nah, kenapa disebut akhlak? Karena manusia itu memiliki kepribadian. Oke? You understand? Nah, itu serumpun dengan kata-kata huluk, kholik. Kholik itu sang pencipta. Yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah, disebut kholik. Kenapa? Pencipta. Makhluk, yang diciptakannya semuanya makhluk. Makhluk itu ada 4. Ada makhluk jamadat, ma'iyat, hayawanat, nabatat. Makhluk tadi itu apa? Ma'iyat. Makhluk cair. Ma'i itu airnya air. Ma'i itu air. Ma'iyat itu air. Bukan ma'iyat tukang lotek, bukan. Ya, ma'iyat itu dari al-ma'u minal ma'i. Air. Apa aja. Dari mulai air sumur, air ledeng, air kencing, air pantai, aqua, semuanya benda cair itu makhluk Allah. Setuju? Di dalam tubuh manusia ada cairan enggak? Ada cair kencing, ada darah cair kan, ada air mata, ada air liur, dan sebagainya air. Bahkan 80% atau 90% tubuh manusia terdiri dari air, cairan. Ya, cairan. Ya, kalau Fajri yang agak sedikit gede ini, disedot cairannya, darahnya, cairan disedot, bakal jadi segede kieu. Kenapa? Karena terdiri dari cairan. Daging juga terdiri cair kan. Kalau daging dikeringin jadi kere, gitu kan? Tadi daging segede kieu, dijemur jadi kere, jadi kecil, jadi ringan. Yang tadinya sekilo bisa jadi 2 ons. Karena dikeringin si kere itu. Daging itu namanya udah kere. Kalau manusia diambil, disedot seluruh cairannya jadi apa? Tengkorak. Terdiri dari kulit dan tulang. Kayak gitu. Kedua, jamadat, benda keras. Jamadat itu dari jumud, mengeras, kristal, batu, kayu, puntu, tulang, batu, udah. Naon deui yang keras-keras? Hulu. Pokoknya yang keras-keras. Kuku, puntu, udah. Besi,
kayu, pokoknya yang keras, terserah apa aja namanya, itu disebut makhluk Allah yang disebut jamadat. Stone, kalau bahasa Inggrisnya. Stone Garden. Ya, taman batu. Kita mau ke sana, Stone Garden, bayar 50.000. Oh, saya temen yang ngawai kecil itu bukan duit. Nah, resep. Cari di YouTube. Tulis sama kamu. Stone Garden. Tulis, klik. Nanti ayah Pak Agus dengan murid-murid kelas 4 dulu. Main si Ica juga milu. Biasanya si Ica milu. Udah tahu si Ica. Seru, naik gunung, ada batu indah. Disebutnya taman batu. Popotoan segala macam. Kan? Stone Garden. Dibacanya Stone Garden. Stone Garden. Nah, ditulisnya Stone Garden. Ya. Orang barat mah munafik itu dah, munafik orang barat mah lain di hati lain di mulut. Nah, sok aya I love you dibacanya ditulisna naon? I love you dibaca I love you. Nah, cek urang teh. Stone Garden, Stone Garden. Asatnya rawuhnya. Si Alif jadi Elif ya. Si Pawas jadi Pewis. Itu bahasa Inggris. Keur ngomong ke naon ya teh batu, benda keras ya. Benda keras. Yang di dalam tubuh manusia ada benda keras enggak? Ya udah tadi kan diomongkeun bagus gitu. Tulang, untu, udah. Ya. Yang ketiga naon? Satu mayat, jamadat, hayawanat. Hayawanat itu hewan. Makhluk Allah yang ketiga hewan. Apa artinya hewan? Hayawan, yaitu yang tumbuh, yang hidup, yang ada ruhnya, disebut itu hewan. Makanya kata Pak Agus kemarin, manusia juga termasuk hewan. Karena apa? Karena hidup dan ada ruhnya. Kalau manusia udah mati, bukan hewan, tapi mayyit, jenazah. Mayit. Dah. Ikan, kambing, macan, belut, cacing, ular, manusia. Pokoknya mah 1001 macam yang hidup. Itu namanya hayawanat. Makhluk Allah yang namanya hayawanat ada matinya. Ruhnya keluar. Yang keempat adalah nabatat. Nabatat itu di dalam pelajaran ilmu biologi disebut nabati. Tumbuh-tumbuhan tapi yang tidak punya ruh. Pohon, tangkal, rumput, jengkol, peuteui, naon deui. Yang tumbuh-tumbuh. Kalau yang tumbuh kumis Pak Agus bukan nabatat. Hayawanat, tapi ada nabatatnya ketangnya. Tumbuh, kuru datang deui, kuru datang mun teu anu teu manjangan teh naon huntu. Gigi. Kalau gigi manjangan kadieu dipotongan klik. Rambut panjang potong. Kecuali perempuan. Laki-laki kalau nggak dicukur sama dengan perempuan sekieu tuh. Ya, zaman purbakala laki-laki pada ranjang digulungkeun di dieu. Karena dipotong, Pak juga kemarin dicukur. Pak Agus dicukur kemarin. Karena Pak Agus rambutnya indah. Kamu mah rugi tidak ada yang putihnya. Aku mah sudah ada. Dikasih cahaya oleh Allah. Rambut putih. Bukan aki-aki. Tapi Allah memberikan cahaya di uban ini. Menunjukkan ilmunya udah tinggi. Munah wae. Jadi nu bodoh ge aya huisan. Maksudnya itu kehormatan ya Allah. Bahwa orang yang sudah beruban itu perlu dimuliakan. Perlu dihormati. Nggak boleh disakiti. Setuju? Yang dicintai Allah dan Rasul adalah orang tua yang menyayangi anak-anak, yang menghormati orang yang sebaya, dan orang muda, anak-anak yang memuliakan orang tua. Pak Agus dimuliakan oleh kalian, kalian disayangi oleh Pak Agus. Pak Jenal, Pak Gadi yang sebaya, saling menghormati. Kamu mah bukan menghormati sama Pak Agus, bukan. Tapi memuliakan. Lebih dari menghormat.
Ya, lebih dari menghormat, memuliakan tuh, suntangan, assalamualaikum duluan. Yang sebayangan nggak boleh. Siapa dia nyium tangan si Urgi nggak boleh. Irgi, apa kabar Gi? Nggak boleh. Tapi di Irgi ke Pak Agus, suntangan berarti memuliakan. Kalian suntangan berarti memuliakan. Seperti itu. Nah itu menjelaskan tentang makhluk. Di dalam makhluk itu hanya manusia yang memiliki dua akhlak. Kalau selain manusia bukan akhlak tapi insting. Binatang tidak diberi akal, tapi binatang diberi insting, naluri. Bayangin, ini apa namanya, elang tahu? Elang di angkasa. Bisa ngeliatin ikan di laut. Bayangkan. Kita mah boro-boro kamu Pak Agus bolor. Teu kaciri balong lagi. Itu masih elang tahu. Ada kecoa di pasir, dia itu lagi di angkasa kelihatan. Bisa diambil. Penglihatan yang paling tajam di antara makhluk Allah adalah elang. Tidak ada yang lebih dari elang. Penciuman yang tajam adalah harimau. Kalau kalian misalnya lagi ngumpul di sini, harimau ada di depannya, ada di depan jalan yang depan, udah tercium bau manusia. Dicariin ketemu, dimakan kita semua sama harimau. Karena penciumannya sangat tajam. Ada lagi yang tenaganya gede, apa gajah. Tapi bararodo kabeh unu sakola binatang. Manusia paling lemah. Ya, sok berani ngelawan macan kita. Wah, ngelawan anjing juga nggak bisa, nggak mampu. Anjing polisi itu bisa mencium orang jahat. Tuh, hebat. Manusia di mana kehebatannya? Nih. Bukan rambut. Otaknya. Semakin pintar manusia, semakin berharga. Betul. Semakin bodoh, semakin kurang hargaan. Ngalah duit hese. Kalau kamu jadi dokter, spesialis, ngena. Jadi dokter enak. Dokter Fajri masuk, ada pasien. Kenapa Bu? Kata ibu teh, loh kok nanya? Kan udah dokter. Tuh ada dokter ke, udah nanya. Kata si ibu-ibu teh, kata si teteh, dokter, aku datang bulan, tidak tepat. Oh iya, coba tidur, buka baju. Nggak segera jadi dokter mah. Kalau nyuruh orang sembarangan buka baju ngamuk apa-apaan, anak aja pelecehan seksual. Tapi kalau dokter, maaf, teh, buka baju. Celana dalam buka. Mau ngapain dokter? Mau disuntik. Just. Udah disuntik, ningali bujur, mayar deh. Mas pulang, dokter berapa? 50.000 kata dokter. Ah, enak. Cuma nyuntik, nanya muka roknya 50.000 lagi. Makanya jadi dokter lumayan. Musana Pak Agus sana. Dokternya dokter jorok kata mah. Enggak ketang dokter disumpah. Dokter itu disumpah, nggak boleh macam-macam. Mentang-mentang pasiennya cantik. Nggak boleh, kayak dilaporin ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dipecat jadi dokternya. Harian ini tara dia tinggal acan. Ini buka bujur. Bujurna di dia dokternya ningali kayak itu. Kamu ningali geus peot hidung deh. Ai gadis mah. Buka. Oh, boleh gitunya. Dokter kalau 10 pasien kali 50.000, 1,5 juta. Ya iya tuh 50.000 kali 100 pasien 5 juta. Obat paling sabaraheun. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kemana we ngomong? Dengerin. Ya, ini laki ngobrol wae dengerin rame. Nah, Pak Agus mau bicara tentang akhlak.
Islam diturunkan oleh Allah sebenarnya demi akhlak. Kata Allah di dalam hadis, kata Rasulullah, dengerin, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karena itu Rasulullah sebagai suri tauladan, bagaimana cara Rasul bertutur kata, bagaimana Rasulullah cara sholat, bagaimana cara Rasulullah bergaul, berakhlak baik, itu harus jadi contoh. Harus saling menghargai, tidak boleh bertengkar, tidak boleh namimah, tidak boleh sum'ah. Sum'ah itu apa namanya? Sombong. Pokoknya akhlak-akhlak yang buruk nanti diajarin di semester 2 ya. Semester 1 akhlak-akhlak yang baik semuanya. Ya. Nah gitu. Jadi kalian ngaji itu gunanya agar kepribadian kamu, khuluk kamu, kepribadian kamu yang jelek jadi bagus, yang bagus tambah bagus. Setuju? Yang tadi teh kata Pak Agus, kepada orang yang sebaya saling menghormati, menghargai, ke adik-adik kamu itu menyayangi, ya, ke kakak-kakak kamu menghormati, ke orang tua memuliakan. Setuju? Itulah hak yang baik. Tidak boleh bertutur kata kasar, nyingbrok, tidak boleh. Itu akhlak majmu. Dengerin, Pak Agus akan bercerita tentang sebuah pohon. Tahu pohon? Coba kalian bayangkan sebuah pohon. Pohon jeruk misalnya. Ya. Itu pohon terdiri satu, akarnya yang menyerap sel dan air. Kedua, batangnya yang menjulang tinggi. Kemudian rantingnya yang banyak. Kemudian daunnya. Betul? Dari kecil itu pohon gede, maka daunnya banyak. Daunnya banyak, rindang, barulah keluar buah. Set, buah. Nah, buah itu adalah akhlak sebuah pohon yang pohon jeruk yang diharapkan itu buahnya baik. Kalau rantingnya paling jadi kayu bakar. Daunnya dibuang. Pohonnya, batangnya jadi kayu buat rumah, tapi buahnya mengandung vitamin segala macam. Manusia juga yang bermanfaat itu akhlak yang baiknya. Kesempurnaan seseorang, keimanan seseorang adalah akhlaknya yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Yang masuk surga itu yang berakhlak baik. Kalau akhlak buruk tidak akan masuk surga. Setuju? Seperti itu. Ya, demikian dulu untuk sementara. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kalian. Dan para penonton di YouTube Agdad Channel ini semuanya jadi bermanfaat. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Agus sampaikan tadi bahwa rapot itu akan dibagikan tanggal 9 untuk menjaga kecemburuan sosial dengan kelas-kelas yang lain. Masa kelas 4 dibagiin yang lain belum? Nanti PO modern. Setuju? Nah, oleh karena itu, bisi kalian penasaran, Pak Agus akan memberikan kisi-kisi ya. Tapi tidak akan menyebut kisi-kisi itu artinya, iya, maksudnya Pak Agus akan menyampaikan yang memiliki nilai terbesar yang di atas 80 ada 3 orang. Ya. Ada 3 orang. Di atas 30. Di atas 80 ada 3 orang. Ya. Yang 79 ada 1 2 3, ada 3 yang 79. Jumlahnya ya, jumlah nilainya. Yang jumlah nilainya 78 ada 1 orang. 78. Yang nilainya 73 ada 1 2 3. Ada 3. Ada 3 orang. Yang nilainya 70
72 udah 72 1 2 3. Yang nilainya 70 jumlahnya 1 2. Nah, ya. Yang nilainya di atas 80 ada 3 orang, yaitu Aisyah, ya, Fadia, dan Irgi. Ya, 3 orang. Yang nilainya 79, yang ke-1 Alif, yang kedua Damar, yang ketiga Nuraini. Bukan, Nadine. Sorry, Nadine. Yang berapa barusan teh? Yang 78 hanya seorang, yaitu Wildan. Yang 70 di bawah 78 ya, 73 ya. 1 Aulanisa, 2 Raffi, 3 Jihan. Ya. Yang 72 nilainya adalah 1 Afif, ya. 2 Fajri, 3 Nuraini, ya. 4 Safira, 5 Lavena. Ya. Yang 70 nggak usah disampaikan. Ya sisanya yang 70 yang merasa belum disebut saha. Saha? Udah si Gus 73 apa tadi udah si Gusti mah. 73 sama dengan Aulia. Udah. Naik Pama 70. Sama dengan Pak Andika. Ya. Si Pak Wasma 73. Si Andika mana? Oh biarin lah. Pokoknya bilangin libur besok ya. Ya. Seperti itu. Nanti realnya tanggal 9. Oke? Sekali lagi kalian selamat menikmati hari libur. Jangan lupa sholat yang 5 waktu jangan telat dengan sunat rawatibnya. Lebih baik sholat duhanya. Ya. Terus ngaji jangan sampai terlewat 1 hari pun. Terserah mau membaca surat apa membaca surat Al-Fajr atau Al-Lail atau Al-Balad, terserah atau apapun. Yang penting baca Quran, oke? Setiap hari. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, Pak Agus juga jadi aki-aki yang solehah. Yang soleh. Ya. Apalagi ya? Kalian mah senang libur, Pak Agus sedih, kesepian. Ya. Oh iya ya. Si Eta inget wae.